Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Sidik dari Pendidikan Fisika kelas 2B akan mereview perkuliahan pertemuan ke-11 mengenai haji dan umroh dan muamalah. Saya akan mereview mengenai haji dan umroh terlebih dahulu. Umroh menurut bahasa artinya sengaja, maka secara istilah diartikan sengaja atau berziarah ke Ka'bah untuk beribadah seperti melakukan tawaf dan sa'i. Lalu haji ialah rukun. Seperti yang kita ketahui, haji merupakan rukun Islam yang terakhir. Artinya haji merupakan amalan yang wajib bagi kita seorang umat Islam, dan haji juga merupakan tiang agama Islam. Umroh dapat dilakukan pada kapan saja, sedangkan haji hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan haji. Haji dilakukannya di Ka'bah, yaitu di Mekah. Mengapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mekah. Adapun macam-macam haji, yaitu yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad ialah melakukan haji dan umroh dua kali ihram kemudian satu ihram untuk haji dan satu ihram untuk umroh. Sebelumnya haji dan umroh biasa kita sebut dengan kata nusuk, yang dimana nusuk ialah artinya ketaatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu haji yang kedua ialah haji qiron. Haji qiron ialah melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus dalam satu perjalanan musafir atau sekali pergi. Jadi dalam sekali perjalanan ke Makkah itu dia melakukan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan umroh. Lalu yang ketiga ada haji tamatu. Haji tamatu ialah mendahulukan ibadah umroh dan kemudian melakukan ibadah haji seraya mengerjakannya tuh pada tahun yang sama. Lalu apa sih syarat haji dan umroh? Syaratnya yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Ibadah haji dan umroh ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu melaksanakannya. Namun kita sebagai umat Islam harus berusaha untuk menabung istilahnya, agar kita dapat melaksanakan ibadah haji ini, karena ibadah haji merupakan rukun Islam. Lalu selanjutnya ada rukun. Perbedaan rukun haji dan umroh ialah haji memiliki 6 rukun, sedangkan umroh memiliki 5 rukun. Yang pertama, pada haji dan umroh ada ihram, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Namun di haji ada tambah dan tertib. Namun di haji ada tambahan, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Puncak ibadah haji ialah pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya materi selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah menurut bahasa diambil dari kata amala yu'amilu muamalat, yang artinya perlakuan atau tindakan terhadap orang lain atau hubungan kepentingan. Nah, secara istilah menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah ialah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Ruang lingkup muamalah ada dua. Yang pertama ada muamalah adabiyah.
muamalah hadiah dilihat dari perlakuan ataupun subjeknya, seperti meliputi tentang akad, hak, harta, dan juga pembagiannya. Lalu ruang lingkup yang kedua ada muamalah madiyah atau dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, dan jaminan atau utang piutang. Kita akan membahas mengenai jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-ba'i atau berarti menjual, mengganti, atau menukar. Dasar hukum dari jual beli ialah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan atas kalian jual beli dan mengharamkan riba. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika jual beli? Ada poin penting yang harus dilakukan ketika akan jual beli. Yang pertama ada ijab qabul, lalu ada akad, lalu ada barang yang dijualnya itu adalah barang halal, dan juga ada unsur goror atau barangnya itu terlihat. Lalu apa sih di ayat itu menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba. Nah, riba ada dua, yaitu ribawi, ada barang ribawi dan ada barang non ribawi. Barang ribawi ialah barang yang ketika ada penambahan, contohnya seperti emas, perak, garam, beras, dan kurma. Lalu ada barang yang non ribawi seperti TV dan juga motor. Apalagi contoh dari riba yaitu seperti jual beli uang, itu termasuk ke dalam riba. Allah juga melaknat bagi orang yang mencatat, menjual, dan yang membeli dari barang-barang yang riba. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau saya review. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya saya tutup dengan doa akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.